Mr. President, would you care to comment for the press about the takeover, the enforced takeover of power by General Suharto in this country? What? Well, we've been led to believe that you were forced to surrender your power. Huh? Crazy. I know. Abroad, some people say that I've been ousted, that I'm not the active president anymore, and that General Suharto has taken over power. That's not true. I'm still in full power. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret bertanggal 11 Maret 1969 yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di Indonesia hingga kini masih menyimpan segudang misteri. Dari sisi sejarah, Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Ini merupakan surat sakti yang menentukan kelahiran dan keabsahan pemerintahan Soekarno sekaligus penyingkiran Soekarno. Soekarno yang akhirnya lengser setelah keluarnya Super Semar, akhirnya mengungkap siasat Soeharto yang menyalahgunakan surat kuasa yang dikeluarkannya tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media asing ABC News pada Maret 1966, Bung Karno menjelaskan apa sebenarnya Super Semar yang diberikannya kepada Soeharto. Kepada reporter ABC News Cindy Adams, Soekarno mengatakan bahwa Soeharto bertindak di luar batas dengan menyalahgunakan Super Semar. Setelah Super Semar dibuat oleh Soekarno, Soeharto menggunakannya dengan serta-merta untuk melakukan aksi beruntun sepanjang Maret 1966 silam. Soeharto membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan anggota Cakrabirawa dan mengontrol media massa di bawah Puspen AD. Sementara bagi Soekarno saat itu adalah perintah pengendalian keamanan termasuk keamanan dirinya selaku presiden dan keluarganya. Soekarno pun pernah menekankan surat itu bukanlah transfer of authority atau pengalihan kekuasaan, melainkan hanya surat perintah pengambil alihan untuk menjaga keamanan Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Asfi Warman Adam menyebut, berdasarkan rentetan tindakan yang terjadi selama bulan Maret 1966, ada indikasi bahwa Soeharto melakukan kudeta merangkak. Rangkaian tindakan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mengambil alih kekuasaan penuh dari tangan Soekarno. Misalnya saja saat dua pengusaha Hashim Ning dan Dasat membujuk Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Upaya lain adalah demonstrasi mahasiswa menuntut Tritura yang didukung tentara, kedatangan 3 jenderal ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966, pembubaran PKI hingga mengontrol pemberitaan media. Sebuah kudeta lazimnya merupakan upaya pengambil alihan kekuasaan secara cepat dan tidak terduga. Namun, di sini Soeharto melakukannya secara berangsur-angsur dan bertahap. Soeharto sendiri sudah membantah mengenai tuduhan kudeta. Dikutip dari arsip harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Super Semar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan. Kemudian terkait isu menggulingkan Soekarno dan menduduki jabatan kepala negara, Soeharto mengaku tidak pernah berpikir untuk menjadi presiden. What I gave to General Soeharto, the 11th of March, 11 this month, that was just an order to
look after the security in Indonesia, that nothing happen which can disturb peace and quiet, which can disturb the security of the revolution, which can disturb the smoothness of government, which can endanger my physical and Wibawa, what is the... Mental? No, Wibawa is the authority Uh-huh. of the president. Then Yesterday, Suharto himself made this statement. Where is the English? the English? Yes, I will do it. Here. It's authority. Is that it? Here it is, even Armed Forces Daily Mail yesterday. General Suharto, no coup d'etat. Lieutenant General Suharto to reports about what is this word? That's interposed. Today strongly denied reports about Today strongly denied reports about a coup d'etat in Indonesia as broadcast. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.